Saudara kembali mengingat perjumpaan terakhir antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus sebelum dia naik ke surga. Karena Yesus sedang meneguhkan kembali apa yang menjadi perintahnya atau hukum yang terutama, dan itu mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan. Yohanes 21 ayat 15-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan." Jawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan saudara-saudara, ada orang yang sedikit bergurau, mengapa Yesus bertanya 3 kali? Balas dendam, karena Petrus menyangkali 3 kali. Nah saudara-saudara, yang menarik adalah mengapa Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus. Karena mungkin Yesus sudah tahu, Simon ini kadang-kadang kurang paham ngomong duluan. Jadi mulutnya biasanya ngomong duluan sebelum dia memikir. Jadi pertanyaan itu sering membuat kita harus berpikir kembali sebelum menjawab. Ya kan? Misalkan saya tanya, "Pak Roni, apakah engkau mengasihi Ibu Rina?" Benar? 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 Engkau mengasihi dia? Ya, jawab dulu. Benar, engkau mengasihi. Karena bukti dari kasih adalah tindakan. Bukti dari kasih adalah tindakan. Jadi waktu Yesus tanya Simon anak Yunus atau Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku?" Gembalakanlah dombaku. 3 kali. Gembalakanlah dombaku. Gembalakanlah dombaku. Saudara-saudara, ada seorang pengkhotbah yang mengatakan Yesus sedang meneguhkan kembali hukum yang terutama. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, pemahaman kita untuk mengasihi sesama, praktek kita dalam mengasihi sesama, praktek kita dalam melaksanakan hukum kasih sangat ditentukan pemahaman kita mengenai mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan segenap akal budi dan segenap jiwa. Dan yang kedua, mengasihi diri sendiri. Karena Anda tidak bisa mengasihi sesama tanpa lebih dahulu mengasihi diri sendiri. Amin. Yang kedua, Anda tidak bisa mengasihi diri sendiri sebelum Anda berjumpa dengan kasih Allah. Nah, saya mau mengatakan ini karena kualitas kasih kita kepada sesama sangat ditentukan bagaimana kita mengasihi, menyikapi, memandang diri Anda. Tidak peduli saudara Kristen sudah 75 tahun, kalau belum dapat pewahyuan ini, praktek kita mengasihi Allah sangat ditentukan bagaimana saudara mengasihi dirimu sendiri, dan praktek saudara mengasihi dirimu sendiri tergantung daripada pewahyuanmu tentang bagaimana kasih Allah berlaku dalam hidupmu. Untuk itu saudara-saudara, tolong dicek baik-baik, karena saya ditegur oleh Pak
John Maxwell yang mengatakan Anda dalam menilai orang, dalam mengasihi orang sangat ditentukan oleh dua hukum. Hukum cermin dan hukum lensa yang pernah saya ajarkan. Lensa yang Anda miliki, yang Anda pakai tiap hari, itu yang menentukan bagaimana kita melihat orang. Kalau lensamu kotor, Anda melihat semua orang kotor. Lensamu merah, melihat semua orang lain merah. Cara Anda memandang orang, cara Anda memperlakukan sangat tergantung daripada lensa yang Anda miliki. Lensa yang Anda memiliki adalah cara juga Anda memandang dirimu sendiri. Nah, bagi saudara-saudara yang masih punya krisis identitas, punya masalah minder, masalah kurang diterima, masalah penolakan di masa kecil, Anda akan bermasalah. Saya baru mengikuti pelajarannya Pak Simanjuntak bahwa ada 16 lapisan untuk kesembuhan batin, untuk luka batin. Ada 16 lapisan. Dan lapisan itu harus dibereskan satu-satu dan diakui. Kalau tidak, walaupun sudah Kristen jadi pendeta pun bisa bersembunyi di balik firman untuk menutupi luka yang belum disembuhkan. Waspadalah, saudara. Kita semua bisa ke sana. Jadi saya mau mengatakan pelajaran pagi hari ini adalah untuk saudara-saudara yang bermasalah dengan bagaimana Anda memandang diri. Sekali lagi, kalau saudara tidak memandang diri dengan baik, saudara akan memandang orang lain juga tidak baik. Maka ada kebenaran ini yang akan menolong saudara yang barangkali selama ini saudara masih bingung dengan hidup saudara. Kebenaran ini akan menolong saudara. Yang pertama, tolong dipahami bahwa you are completely accepted. Bagi saudara yang selama ini haus penerimaan. Anda yang haus penerimaan, Anda akan sulit menerima orang lain. Dan cara Anda menerima orang lain sangat tergantung dari parameter penerimaan diri Anda. Nah, saudara-saudara, mohon maaf, yang dari kecil saudara mungkin pernah ditolak, dibullying, dikucilkan oleh teman-teman. Siapa yang waktu masa kecil, yang lain main pasaran, saudara main gempuran? Karena saudara tidak ikut main pasaran dengan teman-teman. Yang lain teman-teman pada main kupak sodor, saudara main sembunyi-sembunyian sendiri. Peta umpet sendiri tapi. Karena saudara merasa tidak diterima, kemudian saudara menjadi pribadi yang suka menyendiri karena Anda merasa tertolak. Kabar baik untuk semua, you are completely accepted. Saudara secara komplit diterima oleh Tuhan karena Titus pasal 3 ayat 7. Titus pasal 3 ayat 7. Mungkin Pak Danco bisa menayangkan ayat ini. Titus pasal 3 ayat 7. Saudara sudah catat ini? Di dalam kitab ini dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis begini, Jesus made us acceptable to God. Yesus membuat kita diterima secara lengkap oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara membaca kitab 1 Petrus, saudara akan menemukan bahwa oleh percikan darah Yesus, kita disucikan dan kita diterima dan kita berhak menyebut Aba ya Bapa. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita adalah umat yang diterima secara total oleh Tuhan melalui rekomendasi darah Yesus. Saudara tidak perlu berusaha dengan menyuap Tuhan atau dengan menggunakan memarkup hidup saudara, coba melakukan pelayanan yang baik, puasa 30 hari 30 malam supaya kelihatan suci, kemudian kita akan diterima, atau saudara mencoba untuk tampil yang terbaik. Anda sudah diterima apa adanya oleh Tuhan karena percikan darah Yesus. Amin. Sekali lagi, ini ilustrasi yang pernah saya pakai dan saya yakin saudara pernah mendengar ini. Waktu saya melamar Akabri, mengapa saya ditolak? Hanya gara-gara surat rekomendasi. Padahal saya sudah lulus tes kecerdasan, tes mental ideologi, tes kesehatan, semua sudah lulus, saudara. Tinggal sidang penentuan terakhir. Saya tidak diterima karena
Surat itu menyatakan saya tidak bersih lingkungan. Kenapa? Mulai dari kakek, bude, pakle, semua PKI. Pada zamannya Pak Harto, kalau saudara tidak bersih lingkungan, jangan harap bisa masuk jadi ABRI atau pegawai negeri, tidak bakalan. Jadi hanya surat rekomendasi itu yang sangat menentukan. Saya ditolak, saya menggunakan ilustrasi ini. Rekomendasi percikan darah Yesus yang membuat Anda diterima oleh Tuhan apa adanya. Anda diterima oleh Tuhan apa adanya tanpa syarat. Karena apa? Kristus. Amin. Katakan kepada teman saudara sambil senyum walaupun tertutup masker. Bilang, engkau diterima oleh Tuhan apa adanya. Saya suka dengan kalimat ini. What Jesus did on the cross made you completely acceptable to God. No matter what you have done or will do. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan dan apa yang nanti akan Anda lakukan. Anda tetap diterima selama Anda percaya kepada kuasa darah Yesus. Amin. Haleluya. Yang kedua. Wah ini saudara. You are unconditionally loved. Saudara dikasihi oleh Tuhan tanpa pandang atau tanpa syarat. Amin. Haleluya. Yesaya 54 ayat 10. Yesaya 54 ayat 10. Saudara ini luar biasa kebenaran ini. Karena kadang-kadang saudara pengen membuktikan diri supaya dicintai oleh Tuhan, supaya dikasihi oleh Tuhan dengan berbagai macam cara. Baca ini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak, terus, dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu. Jadi saudara, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Mau gempa, mau omikron, mau saudara sakit, mau saudara barangkali melakukan hal-hal yang buruk sekalipun, dia yang mencari engkau. Karena Allah adalah kasih. Kasih itu akan selalu mengejar objek yang dikasihani. Siapa yang dulu mencari Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa? Allah. Adam, di manakah engkau? Siapa yang kasih penutup aurat mereka? Allah. Karena kasih itu adalah sifat ilahi. Allah tidak bisa menyangkali sifat atau karakternya sendiri. Amin. Jadi saudara, jangan pernah ngemis-ngemis kasih dari Tuhan. Oh Tuhan kasihanilah aku. Dia sudah mengasihi saudara. Ya, kemudian saudara, supaya saya mendapatkan kasih setia Tuhan nih, saya mau melayani 2 hari 2 malam. Atau saya tiap hari saya akan masuk gereja. Supaya saya mau melayani Tuhan, supaya dapat kasih setia Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Anda dikasihi tanpa syarat. Amin. Haleluya. Allah itu kasih dan dia tidak bisa menyangkali sifatnya sendiri. Mungkin saudara senang membaca ini. You can't make God stop loving you because his love isn't based on what you do, but on who he is. Anda tidak bisa menghentikan kasih Allah. Anda mungkin bisa berhenti mengasihi Allah, tapi Anda tidak bisa menghentikan kasih Allah. Amin. Jadi jangan pernah telepon Pak Paulus, Bapak, sudah 1 bulan ini saya tidak merasakan kasih Allah. Saudara seperti tinggal di restoran, punya restoran, kelaparan. Bodoh, kok bisa Anda tinggal di restoran, punya restoran, tapi kelaparan? Anda tidak mau makan. Sama seperti ikan, yang ada ikan dori yang tanya sama ikan paus, tolong tunjukkan kepada saya Tuan Paus, di manakah laut? Anda tinggal di laut dan tidak bisa merasakan laut. Ada apa dengan ikan dori? Anda tiap hari merasakan apa? Berada dalam ruang lingkup kasih Allah. Kemudian Anda tidak bisa merasakan kasih Allah. Bukan salahnya Tuhan. Tuhan tidak bisa mengkhianati karakternya sendiri. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.